Yeah. Jadi kalau subsidi pupuk itu saya membayangkan Pak, petani di desa itu hidupnya mungkin yang di bawah saya, mungkin saya bukan sombong, yang benar-benar memang petani tradisional itu hidupnya benar-benar susah, apalagi harga kayak ketela, kacang, norak, adol panen aja enggak bisa, karena enggak punya DO, wes pokoknya urusnya panjang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi. Syukur kalau ada masalah bisa sampai mencari solusi. Kami masih di dalam serial mendiskusikan mengenai pengadaan atau distribusi pupuk, terutama pupuk subsidi, yang sekarang masih menjadi permasalahan utama bagi para petani, terutama di awal musim tanam ini. Saya sudah bersama dengan Pak Bunari, ya, seorang petani di Desa Sumberjo, Gunung Mungkal, Kabupaten Padi. Ya. Tetapi ini juga tidak petani penuh karena sehari-hari masih menjadi kepala sekolah, Pak ya, kepala sekolah sebuah SMK, ya. Tetapi apapun karena menggarap lahan yang cukup luas, ya kira-kira 7 hektar, pasti menghadapi masalah pupuk. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Bunari, lahannya 7 hektar, itu warisan atau beli Pak Bunari? Kalau lahan saya malah lebih Pak Bambang, mohon maaf. Itu yang tak kebun, itu yang 7 hektar itu saya kebun. Okay. Jadi berapa lahannya? Kurang lebih sekitar 17 hektar, Pak Bambang. Wah, itu yang mau saya tanyakan. Itu dari mana? Beli sendiri atau warisan orang tua? Alhamdulillah, saya diwarisi orang tua itu. Dulu kuliah di Jogja itu ngambil jurusan perawat itu dijualkan tanah sama orang tua, Bapak. Ya. Jadi saya, Bapak itu punya tanah 1,5 hektar, itu dijual buat kuliah saya. Yang penting anak saya bisa jadi juru rawat. Kita bawa. Ya. Alhamdulillah setelah saya lulus, saya bekerja di rumah sakit, terus saya bekerja keras siang dan malam. Saya jadi maling, Pak Bambang. Apa itu? Mantri keliling. Oh, gitu ya. Ya. Jadi mantri keliling. Jadi saya kerja setelah rumah sakit keliling, setelah rumah keliling. Alhamdulillah. Saya punya jaringan-jaringan buat beli tanah. Alhamdulillah beli sendiri, Pak Bambang. Beli sendiri ya? Itu beli tetap atau beli tahunan itu, Pak? Beli tetap. Ini ada sertifikat di belakang saya, ini penuh sertifikat. Ya, oke. Enggak, ini saya hanya berarti sekitar 17 hektar ya. Itu lebih ya, kebutuhan pupuknya berapa itu setiap musim gitu? Gini Pak Bambang, itu yang kebutuhan pupuk yang paling urgent itu kan untuk yang saya nanam kacang, tebu, sama ketela. Kalau musim-musim seperti ini, mau tidak boleh ditunda, maksimal 2 minggu saya harus membutuhkan pupuk, maksimal 2 minggu. Ya, oke. Sekarang kan pupuk yang disubsidi itu kan yang di bawah 2 hektar. Padahal kebutuhan Pak Bunari ini kan jauh. Gimana cara memenuhi kebutuhan pupuknya itu? Sejak dibuatkan kartu tani, Bapak. Kartu tani dulu yang saya dibuatkan kartu tani. Kebutuhan pupuk itu memang dulu bermasalah. Ada kartu tani itu. Cuma mungkin kalau tidak salah waktu Pak Ganjar pertengahan mau periode kedua itu kelihatannya kartu tani mau dihapus. Kan gitu. Kampanyenya Pak Ganjar dulu seperti itu. Waktu visi misi debat sama Pak Sudirman dulu itu di Semarang itu, dia di counter masalah kartu tani. Pak Ganjar
wes pokoknya kartu tani nanti tidak masalah itu nanti hilang. Nanti pokoknya tidak usah pakai kartu tani, pupuk kita permudah. Tapi saya mengalami kesulitan pupuk itu mungkin bulan-bulan ini, Pak. Waktu-waktu dulu saya tidak mengalami, meskipun kebutuhan saya banyak, alhamdulillah bisa tercover karena penggarap-penggarap saya yang tidak punya tanah, itu terus terang beliau mempunyai kartu tani. Oh, ya. Oh, ya. Jadi artinya walaupun tanahnya luas, masih tetap bisa beli pupuk subsidi gitu ya Pak Bundari ya? Ya alhamdulillah masih Pak, karena mohon maaf, kalau saya beli pupuk Poska Plus, jika kartu tani nek gure jok sepeda motor notasi rong cilik. Kalau kita beli pupuk Poska Plus 25 kg saja, hampir 200.000 Pak Bambang. Kalau 1 kuintal, kita harus mengeluarkan uang kurang lebih 750.000 per kuintal. Lah kalau harga ketela seperti ini, 1 tonnya hanya Rp1.000, itu belum ongkos, belum kita ngangkut, belum sopir, belum macam-macam. Kita nol, Pak. Kita rugi. Jadi artinya Pak Bundari ini walaupun tanahnya luas berapa tadi Pak? 17 atau 27 hektar? Wah, tidak ada 27 Pak. Antara 15 sampai 17-an lah. Karena bukan hanya di daerah saya, ada yang juga misalnya di Kudus juga ada, di Telogowungu, lain kecamatan itu loh Pak. Ada wilayah Tayu, ada Celuak itu, ada kecamatan Gunung Mungkal itu. Pak Bundari tetap berharap walaupun tanahnya berapa tadi luasnya? Ya kurang lebih 15 Pak. 15 Karena 15 sampai 17. Ya, mengharapkan supaya masih bisa tetap dapat pupuk subsidi gitu nggih? Ya. Tapi kan menurut aturan kan tidak boleh. Yang boleh kan hanya yang di bawah 2 hektar. Gimana cara Pak Bundari memenuhi kebutuhan pupuknya itu? Gini Pak, untuk sementara saya untuk mengelabui pupuk, yang paling urgent adalah saya harus menyediakan pupuk untuk tebu, kacang, ketela. Untuk tanaman yang kita tanam kayak durian, apokat, matoa, terus anggur, terus jeruk, kita pakainya pupuk-pupuk yang dari hewan. Jadusnya kita mengumpulkan teman-teman yang punya kambing, kita bakar, terus termasuk limbah dari penggilingan padi, itu kita minta, orang kanggo kene buah ini Tegalku ae. Terus tak bakar di sana. Kemarin itu ada 17 truk, Pak. 17 truk. Saya bakar sampai kurang lebih 15 hari baru habis itu. Ya, sekarang yang di luar pupuk organik tadi, kebutuhannya masih berapa yang harus dipenuhi dengan pupuk anorganik tadi, pupuk kimia ini? Kalau memang sesuai target saya, sesuai target dalam hati nurani saya yang paling dalam itu Pak. Permintaan saya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 7 ton. 5 sampai 7 ton. Nah, sekarang yang sudah terpenuhi berapa? Belum punya sama sekali. Belum punya sama sekali. Belum punya. Nah, berarti nggak ada pemupukan sama sekali. Sampai sekarang belum. Kan belum ya. Nah, seandainya yang bisa dibeli Pak Bundari itu hanya jatah untuk 2 hektar, berarti kekurangannya nanti mau dipenuhi dari mana? Saya pasrah Pak Bambang, pasrah. Kalau seandainya itu target dalam pertanian saya itu harus habisnya itu kalau tidak salah per hektarnya 12 sak. Kita turunkan, mau tidak mau kita harus sesuai target pemerintah. Kita tidak berani wong model hari-hari seperti ini juga. Bapak paham sendirilah model-model wong kayak ngene, wong desa ngene iki kekuatannya sepiro. Dalam arti nah anjene pemerintah memang nyediani ini ming 5 sak, yo pripun meneh, yo itu tak gunakan semaksimal mungkin. Toh seandainya dalam satu masa tanam, saya kok ngasih pupuk 3 kali. Terpaksa ya harus 1 kali saya. Harus 1 kali saja, mau tidak mau. Ya.
Jadi tidak ada tidak ada program untuk membeli misalnya pupuk non subsidi misalnya gitu ya. Terlalu mahal Pak Bambang. Untuk yang pupuk non subsidi, taruhlah Ponska Plus. Bahasa saya itu Ya, mutiara, bahasa saya itu pupuk mutiara. ya, Yang seperti ya, mutiara makanan itu. Kalau orang-orang ya, sini daerah Gunung Kal itu bilangnya pupuk mutiara. Itu saya ya, beli. Mau tidak mau saya ya, beli. Cuma untuk sebagai gebrakan awal, tunas-tunas itu agar trubus, bahasa desa itu trubusnya itu bagus. Dan ya, tanaman-tanaman yang sifatnya lunak, kayak kacang, ya, terus misalnya terong, cabai, itu kan kalau kita pakai Ponska atau urea atau ZA kan agak keras. Tapi kalau kita ya. pakai mutiara itu sifatnya memang tidak membakar, jadi aman. Hmm, Tidak ya. membakar pada tanaman. Ini Pak Bunari kan sudah tahu bahwa yang akan mendapat subsidi itu hanya 2 hektar dan itu pun juga sudah diketahui tidak akan sesuai dengan yang diusulkan itu. Nah, berarti kan sudah tahu bahwa pasti soal pupuk ini akan menjadi masalah. Nah, Masalah, pasti masalah. ya, ya. Jadi artinya Pak Bunari sudah tahu bahwa panennya akan gagal atau akan berkurang, akan rugi dan sebagainya. Paling prediksi saya Pak Bambang, seandainya Ya, nanti ketela dalam 1 hektar kok dapat 25 ton, kita pupuk 2 kali dengan pupuk kandang atau organik, dengan Ponska yang subsidi, taruhlah sekarang itu 140 per sak, 50 kilogram. Kalau mutiara, kalau yang Ponska Plus itu kita harus mengeluarkan uang kurang lebih 400.000 per sak. Mana ya, mungkin petani orang desa, ini fair saja Pak Bambang. Saya ya, yakin, aku yakin, nak wong desa kene kok tidak mungkin lah beli pupuk digo pupuk telo Mutiara Plus yang harganya per sak 400.000. Karena tidak bala nanti. Ada ketimpangan, ya, tidak bakal nyandak itu. Kita jual ke tela dengan pupuk 1 hektar yang kira-kira habis 8 sak, kok dengan ya. mengeluarkan uang, kok kira-kira sudah berapa juta kalau 8 sak? Kalau 1 saknya sudah hampir 500.000, hampir 5 juta itu. Ya, baik. Pak Bunari, kita agak mundur sedikit. Dengan lahan yang begitu luas lah ya, relatif luas, dengan tanaman yang begitu bervariasi, selama ini bisa dihitung nggak per tahun gitu kira-kira hasil bersih Pak Bunari berapa? Nah ini kalau Pak, apa jenenge? Itu kan termasuk rahasia Pak. Bukan, Nanti artinya supaya kita dikirain orang nanti sombong itu Pak. bukan untuk membandingkan nanti dengan krisis pupuk itu akhirnya akan seperti apa? Biar tahu trennya gitu. Artinya ya. Gini Pak, untuk kacang dulu Pak ya. Yeah. Kacang saya juga hari ini juga sebetulnya saya itu panen kacang di belakang Kecamatan Gunung Mungkal. Pinggir jalan raya, bisa dibuktikan, bisa dicek, lokasi di GPS pun siap. Sekarang usia kacang saya itu sudah umur 88 hari sampai hari ini. Ternyata mau saya store ke Garuda tutup, harus pakai DO. Saya tidak ikut anggota pabrik, tidak bisa setor Pak saya. Akhirnya saya harga dibantai sama tengkulak. Di pabrik sampai hari ini itu dihargai Rp5.800 per kilo. Yang punya DO, kacang saya ditawar Rp400 per kilo. Toh kalau seandainya kacang harganya bagus, kurang lebih 7.500 per kilo, itu kacang yang 1/4 hektar yang di situ, itu dapatnya kurang lebih 7 ton. 7 ton kacang. Tinggal mengalihkan, kalau taruhlah 7 kali 7, 49 juta berarti. 49 juta dipotong ongkos, dipotong bibit, dipotong pupuk, kurang lebih kita bersih, termasuk petani, kita bersih 30 juta. Terus termasuk tebu juga seperti itu. Tebu ini harganya bagus karena harga ketela hancur, akhirnya harga tebu naik. Karena apa? Kebutuhan masyarakat untuk menanam tebu, animo masyarakat menanam tebu ini tinggi. Jadi sekarang saya dapat tertolong itu karena bibit tebu yang tak panen bulan 5 kemarin, Mei, langsung tak kasih pupuk 4 sak dalam kurun waktu 3 bulan sekarang sudah
bisa untuk bibit. Alhamdulillah kemarin laku 19 juta. Cuma sekitar 4.500 meter tanah. Itu untuk tebu aman. Tapi untuk ketela, Pak. Untuk ketela yang tanah kelas B itu estimasi 20 ton per hektar. Tanah kelas B. Kalau 20 ton per hektar, kalau harganya 1.000 berarti dapat 20 juta. Ya, gini aja, Pak Bunari, supaya saya gampang. Jadi selama ini kira-kira per tahun Pak Bunari dapat hasil bersih dari pertaniannya itu berapa? Kira-kira aja. Kan karena gini Pak Bang, karena ada Ya. sengon, ada Ya. kacang, ada durian, ada Ya. ketela, terus termasuk saya juga nanam kemarin itu kopi juga saya nanam kopi yo mboten pajeng corona niki di daerah Pangonan Tlogowu perbatasan Pines itu saya juga nanam kopi juga. Kalau misalnya dibuat bejo nggih, taruhlah ketela itu taruhlah 2.500 taruhlah per kilo tadinya. Ya. Sekarang pengalaman Terus aja Pak, pengalaman. Ya. Jadi pengalaman yang kemarin aja yang sudah konkret berapa kira-kira? Kalau bersih ya bisa 250, bisa 300. Ya. 250 300 juta. Bisa kemarin ini dapat 100 cuma Pak ini. Oh gitu ya. Nah, artinya masing-masing untung. Nah, pertanyaan saya dengan situasi pupuk seperti ini kira-kira tapi kan ini campur ya, masalahnya tidak hanya pupuk tetapi juga masalah ekonomi yang semacam ini. Itu kira-kira akan dapat berapa untung ini? Atau malah akan rugi gitu Pak Bunari? Karena menurut ilmu Titan, Pak Bambang, ya. Ilmu Titan, wong desa, ya terus, ya. Biasanya ada celah nanti Pak Bambang. Oh. Biasanya ada celah nanti. Ya. Meskipun pupuk carut marut seperti itu, mungkin itulah yang membuat carut marut mungkin seperti itu. Taruhlah di Gunung Kal, saya tidak bisa beli pupuk. Desa saya Sumberjo, saya punya kartu tani ini di desa Sumberjo ini kartu tani. Ini saya hanya dibatasi 1 hektar, taruhlah 5 sak poska. Yang kisaran harga 145 sak. Kalau di 2 hektar berarti saya hanya dapat 10 sak. Tapi kan yang penggarap-penggarap saya juga punya seperti ini. Punya kartu tani. Cuma banyak yang hilang, Pak Bambang. Wis ora kanggo hilang. Waduh, kartuku hilang ya, Om. Kartuku hilang ya, Pak. Terus piye iki no. Karena njaluk surat nek polisi, nek polsek nanti. Toh seandainya hal terburuk, pupuk tidak ada carut-marut, Pak. Biasanya nanti ada celah, ada teman nawarin. Biasanya taruhlah ini juga ada yang nawari, Pak, ono pupuk Pak Korembang. Ini mohon maaf, Pak Bambang. Ya. Ono pupuk Pak Korembang. Jangan butuhe pirang ton, Pak. Moh rawani kok malah aku dikira nimbun, dikira wah polisi marane nggonku, pupuk lagi wayang ngene. Aku gelem cuma nak arep mupuk diantar langsung ke lokasi, taruhlah 5 sak, 10 sak, selesai. Jadi saya tidak berani main-main karena sekarang musim WA, IT, difoto cepet, dikirim viral, wah aku lorong ujung ditangkap polisi, saya bilang gitu, Pak. Ya. Jadi pasti masih ada jalan keluar lah ya gitu ya. Insya Allah ada jalan keluar Pak. Meskipun carut-marut, saya yakin, aku yakin. Wong Jawa, apalagi Pati, biasanya uteknya pinter-pinter Pak. Oh gitu ya. Luar biasa. Bapak kan sudah pernah sering ke Pati. Oh iya. Kakak saya ke gajian itu kan Bapak sering, Mbak Mesti ya sering ke saya dulu. Iya. Nah, penjaringan masih optimis ya ini ya. Itu kan kreatif banget selain padi, tebu, ketela, ini hortikultura buah-buahan juga ditanam. Hasilnya seperti apa itu, Pak? Ini yang hortikultura untuk pembibitan durian, anggur, terus apokat, jeruk. Kalau jeruk alhamdulillah kemarin saya cerita sama Pak Bambang. Itu jeruk saya waktu corona itu, waktu pandemi seperti ini, itu Rp3.000 per kilo diambil sama tengkulak. Padahal tengkulak itu jual di pasaran pinggir jalan itu 15.000. Terus akhirnya daripada pusing-pusing, teman-teman saya semua saya telponi,
kowe ngepek jeruk gonku, ngepek jeruk gonku. Jadi alhamdulillah seandainya kok Bapak kemarin 1 bulan yang lalu kok kampir wonten pati, insya Allah tak ajak, pasti tak ajak ke sana. Pasti ajak ke kebun. Termasuk Pak Wakil Bupati, Pak Safin, itu juga tak ajak ke kebun jeruk saya. Terus Ketua BPJS Kabupaten Pati, itu Kepala BPJS, itu juga ke sana. Memang terus yang sisa-sisa dari teman saya itu saya online, ternyata malah dapat uang banyak, Pak. 15.000 per kilo. Ya, pertanyaan saya ini, itu menarik ya. Tapi ada nanam anggur, nanam matoa, itu semua cocok di tanah itu, di padi itu? Cocok, Pak, karena saya punya air sendiri. Jadi Betul, pedoman saya itu satu, semua tanaman itu butuh air. Kalau kita air menggali sendiri, insya Allah aman. Dan air itu nanti kalau musim kemarau, bisa saya salurkan untuk bakti sosial ke Pati Selatan, biasanya membutuhkan air itu. Itu apa? Semacam embung gitu atau sumur? Sumur, Pak. Yang kedalaman ya dibuat daerah sini rata-rata 70 meter lah. Air tanah kalau begitu ya? Air tanah, nanti yang pipanya itu sekitar 1,5 dim. Nanti kita airkan ke tanaman, nanti kita nanam termasuk untuk jeruk, untuk durian, untuk jambu citra, untuk kopior, untuk pamelo, untuk anggur. Ini sudah tak siapkan semua. Ya. Nah, pertanyaan saya yang khas Pati itu kan kelapa kopior. Itu masih bagus sekarang? Kelapa kopior, kemarin yang saya nandur dengan adik saya, yang saya des hajian itu, adik Mas Naryo juga adik saya itu, dari 300 pohon, Pak, di daerah Dukusti. Hilang semua, Pak. Wawung, penyakitnya wawung. Tapi saya juga ini kalau nanti saya nanam itu, nanti ada teman-teman yang sanggup untuk ngawasi itu dengan teknik-teknik yang beliau racik, termasuk obat, termasuk teknik lampu, nanti bawah dikasih air gitu, Pak. Identitas padi kopior, nah, pamelo. Pak Gunari, pertanyaan terakhir saya. Jadi kalau begitu petani yang memang mengerjakan dengan baik itu masih masih bagus ya hasilnya di padi. Alhamdulillah, saya optimis karena dulu saya bekerja di rumah sakit Islam itu 20 tahun, saya mengundurkan diri 1 tahun 4 bulan, saya dipanggil lagi sama direktur, dijadikan Dewan Penasehat Hukum Masyarakat. Jadi saya juga ngantor, cuma ngantor saya itu mungkin 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Tapi insya Allah saya optimis petani di padi, Pak. Jadi saya lihat pedomannya satu, air. Bukan pupuk, tapi air. Jadi sekarang jadi kepala sekolah juga hasilnya nggak penting lah ya. Jadi yang penting jadi petaninya ya. Itu pedoman saya itu karena wilayah-wilayah Gunung Kal itu pinggiran, Pak Bambang. Jadi anak-anak itu banyak yang putus sekolah. Akhirnya saya mendirikan SMK dengan saudara-saudara saya itu mendirikan SMK, bekerja sama dengan Yayasan Yakupi itu SMK kita dirikan, dan alhamdulillah anak-anak yang notabene DO cara zaman riyen nika hari ini banyak yang sekolah, dan setelah sekolah bekerja di apotek-apotek, di bengkel-bengkel, bahkan permintaan apotek itu banyak dari SMK kita. Baik, Pak Gunari, terima kasih informasinya. Jadi ini sedikit mengurai persoalan pupuk yang sekarang kami sedang berusaha mencari ini titik persoalannya di mana supaya bisa diselesaikan. Apakah di pusat, apakah di provinsi, apakah di tingkat kabupaten, ya, apakah di tingkat distributor, apakah pengecer, apa produsen pupuk. Ini mudah-mudahan nanti ketemu titik temunya. Ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Gunari? Monggo silakan. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan ke masukan ke Bapak ya. Jadi yang pertama, percayalah Bapak pemerintah, percayalah pemerintah dengan masyarakat khususnya wilayah yang saya ketahui. Yakinlah tidak ada tengkulak, meskipun saya bukan tengkulak, bukan distributor pupuk. Distributor pupuk
yang saya tahu benar-benar takut Pak Bambang. Bahkan saya tanya harga saja tadi pagi, Pak, pupuk Ponska itu harganya berapa? Mboten wonten Pak, barangnya mboten enten. Loh, aku takon, regane piro? Mboten wonten Pak. Sampai sebegitunya. Bahkan adik kandung sendiri saja beli pupuk tanpa pakai kartu, hanya 10 kilo saja, betul-betul tidak berani, Pak. Jadi kalau misalnya wilayah masyarakat distributor di daerah, saya pikir clear tanpa ada penimbunan, saya yakin. Ya, tapi kok ada tawaran dari Rembang tadi? Mungkin itu yang punya DO banyak mungkin, Pak. Oh ya. Nah, mungkin penyewa mungkin bisa juga dari pabrik. Pabrik kan bisa itu. Ada petani yang nakal, taruhlah punya DO di pabrik 20 hektar, ternyata dia punya 5 hektar. Kan berarti 15 hektar free. Bisa juga seperti itu. Itu yang nakal-nakal itu mungkin yang setingkat, mungkin ya Pak itu, setingkat orang-orang yang model-model, orang-orang yang bermodal malah. Tapi kalau petani setingkat tradisional, kayak saya ibaratnya macol-macol dewe nek ngalas tuku mes-mes dewe, kok saya yakin kok enggak berani lah untuk macam-macam. Oke. Cuma yang baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Nggih, kesimpulan terakhir, Pak. Jadi kalau subsidi pupuk itu saya membayangkan, Pak, petani di desa itu hidupnya mungkin yang di bawah saya, mungkin saya bukan sombong, yang benar-benar memang petani tradisional itu hidupnya benar-benar susah, apalagi harga kayak ketela, kacang, norak, adol panen aja ndak bisa karena ndak punya DO, wes pokoknya urusnya panjang lah. Cuma kalau kita membandingkan yang sebelah, kalau misalnya nelayan Pak, itu kan banyak diperhatikan di pemerintah. Ada kampung nelayan, ada subsidi nelayan, ada jaring untuk nelayan. Macam-macam lah, ada koperasi nelayan, asuransi nelayan. Kalau petani Pak, tidak ada sama sekali. Saya belum pernah dapat subsidi apapun, saya belum pernah. Apalagi ini mohon maaf, yang punya traktor itu kan biasanya dibuat omprengan di desa. Kalau misalnya Pak di Pati biasanya dari kelompok tani, gapok tani yang di Komisi 4 itu, yang Bapak yang dari Pati, yang DPR di Komisi 4 itu kan traktor kan kayak kacang goreng itu Pak. Yang notabene untuk masyarakat, tapi ternyata kan dibuat pribadi Pak. Ya, terima kasih Pak Munari. Mudah-mudahan lancar, pupuknya ada dan baik, sukses pertaniannya. Insya Allah, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.